di pertemuan yang terakhir kita ya di hari ini. Baik ya, langsung saja biar gak terlalu siang Pak. Siang ya pulangnya kita nanti ya. Ngantuk Pak. Sebelumnya saya akan mengabsen ya, saya akan mengabsen dari Anda sekalian. Hari ini ada yang nggak masuk? Tidak. Masuk semuanya? Iya Pak. Baik, saya absen dulu ya. Budi, Dewa, Hati, Hadir. Adil. Alhamdulillah hari ini kita full tim lagi ya. Nah, di hari ini saya akan membacakan kompetensi dasar yang harus kita dapatkan ya, ataupun yang harus kita pelajari hari ini beserta indikator yang harus kita capai. Nah, baik, saya akan langsung membacakan ya. Untuk kompetensi dasar hari ini kita akan membahas tentang cara menganalisis sistematika dan kebahasaan dalam karya ilmiah. Saya harapkan Anda sekalian mampu untuk dapat mengidentifikasi informasi dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Kemudian saya juga mengharapkan Anda untuk bisa merancang sebuah karya tulis ilmiah ya, untuk kita jadikan bahan pembelajaran untuk adik-adik nanti, untuk adik-adik tingkat kalian nanti ya. Baik ya, kita akan masuk ke materi ya, langsung ya. Karya ilmiah di sini ada yang tahu karya ilmiah itu apa? Karya ilmiah Nurhayati, tahu Nurhayati karya ilmiah? Tidak tahu. Tidak tahu juga Budi. Abil, Makalah. makalah ya, masuk karya tulis ilmiah makalah makalah. Dan sebagainya ya. Baik, saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah ya. Baik ya. Jadi karya tulis ilmiah itu dapat kita pahami sebagai teks yang disusun secara logis, sistematis, serta memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku ya. Seperti yang tadi Mas Abil katakan ya, makalah ya, seperti itu salah satunya ya, makalah, kemudian skripsi, tesis ya, itu suatu bentuk daripada karya tulis ilmiah seperti itu ya. Kemudian di karya tulis ilmiah ini pun ada pun ya ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yakni suatu permasalahan ini diungkapkan secara logis ya. Jadi logis, masuk akal. Kemudian berasal dari fakta ya, fakta yang nyata, fakta yang ada dari data yang kredibel ya, seperti itu. Kemudian juga ragam bahasa dalam karya tulis ilmiah ini tidak boleh ambigu ya, tidak boleh ambigu. Kemudian tidak boleh menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif ya, seperti itu. Jadi itulah beberapa ciri daripada karya tulis ilmiah. Nah, adapun struktur karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah yang pertama yakni judul, ada judul. Ya, judul. Nah, karena iya Mas Abil malah ketawa ini. Mas Abil. Kalau nggak ada judul kan nggak jadi karya nanti ya. Kemudian ada pun abstrak ya, abstraknya. Dan ada pun juga setelahnya pendahuluan dan lain sebagainya. Baik, jadi itu tadi tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, ada pun juga jenis-jenis karya tulis ilmiah ya. Ada yang tahu apa aja tadi? Makalah ya, makalah. Esai. Apalagi? Skripsi, tesis, surat cinta Pak. surat cinta. Ya, kalau surat cinta itu beda lagi nanti. Ya, baik ya, itulah dia jenis-jenis karya tulis ilmiah. Saya kira sudah sangat paham Anda tentang hal ini ya. Jadi kita akan langsung menampilkan. Saya memiliki video yang bisa Anda tonton ya, untuk melihat seperti apa
Kemudian nanti ada strukturnya itu seperti apa dan lain sebagainya, nanti silakan Anda perhatikan. Halo teman-teman, di video Sparkle saya kali ini saya akan bahas mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai pengertian dari karya ilmiah. Pengertiannya dapat Anda simak sendiri di video Sparkle saya. Nah, karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya menjelaskan suatu pembahasan secara ilmiah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi pendidikan. 2. Fungsi penelitian. Dan 3. Fungsi fungsional. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai syarat menulis karya ilmiah. Apa saja syaratnya? Nah, syaratnya dibagi menjadi 4. Syarat yang pertama yaitu mengenai motivasi dan disiplin tinggi. Kemudian yang kedua, kemampuan mengolah data. Kemudian yang ketiga, kemampuan berpikir logis dan sistematis. Dan yang terakhir, kemampuan berbahasa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat karya ilmiah. Nah, sifatnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, lugas dan tidak emosional. 2. Logis. 3. Efektif. 4. Efisien. Dan yang terakhir, ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Apa saja jenis-jenisnya dapat Anda simak di video Sparkle saya ini. Nah, jenis-jenisnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, makalah. 2. Kertas kerja. 3. Skripsi. 4. Tesis. Dan 5. Disertasi. Nah, teman-teman, materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penyusunan karya ilmiah. Nah, manfaatnya dibagi menjadi 5. Dapat Anda simak sendiri di video Sparkle ini. Nah, itu tadi materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi seperti itu ya tadi ya videonya, cuplikannya yang bisa saya tampilkan. Dari video tadi, apakah ada pertanyaan sampai di sini?
Nggak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Ya, baik, baik. Nah, kalau tidak ada, kita tutup ya. Saya kira cukup. Saya cukupkan pada hari ini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Namun sebelumnya itu ya, saya berikan penugasan untuk Anda sekalian. Silakan Anda buat satu karya tulis ilmiah ya. Terserah. Judulnya bebas, Pak. Bebas ya. Siapa? Silakan Anda nanti membuat makalah ya, membuat makalah ataupun artikel lah, buat artikel ya, buat artikel Ya. yang sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi tentukan nanti strukturnya itu Terdiri dari berapa kata, Pak? Hah? Terdiri dari berapa kata? 1000. 1000, Ya, siapa? seperti itu Pak, ya. saya mau buat skripsi. Nah, belum waktunya nanti kalau sudah kuliah baru skripsi. Ya, jadi itu tadi ya penugasannya dan dikumpulkan kepada saya ketika jam pelajaran selesai. Ya, jadi seperti itu. Ini ya, semangat belajar terus dan sampai jumpa di lain hari ya. Ya, Pak. Karena dan terima kasih lah. Ya, saya terima kasih karena pada satu semester ini Anda sekalian sudah baik dalam mengikuti pelajaran saya dan saya berdoa semoga ilmu yang kita pelajari dari awal sampai akhir bisa untuk bermanfaat kepada kalian semua. Amin, amin. Dan nantinya dari teman-teman sekalian ada yang menjadi orang yang sukses ya. Amin. Siapa tahu nanti ada yang jadi DPR. Amin. Dan ada yang jadi presiden. Tapi jangan ini ya, jangan menjadi ketika sudah menjadi orang, jangan malah membodohi orang lain. Tapi buatlah orang-orang yang di sekitarmu itu bahagia. Seperti kalau kata orang sekarang itu, jadilah seperti tanah, mudah disiram. Ketika disirami dia akan tumbuh, ya. Nah, jadi seperti itu saja pesan yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya. Terima kasih.